Gimana nih? Malah Lee Soyung ini di BK Altos ini kayak pemain bayangan. Iya, makanya itu. Kita selalu menunggu-nunggu padahal ya. Iya, jarang dimainkan. Ketika saya melihat IBK Altos, ketika Halo pemirsa, kembali lagi bersama Anti Gosip TV. Kita di sini masih akan ngerumpi seputar Mbak Megawati Hangestri Pertiwi, Mbak Megawati Retspak, dan juga seputar voli Korea. Nah, setelah bertanding melawan iPaper yang begitu sangat susah payah ya Retspak ini untuk memenangkan pertandingan tersebut, kira-kira nih siapa yang masih belum puas melihat pertandingan antara iPaper melawan Retspak kemarin? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Silahkan tulis unek-unek kalian ya. Yang panjang juga boleh, nanti saya akan baca. Kalau masnya gimana? memang untuk performa dari iPaper itu menurut saya memang ada kemajuan yang signifikan ya. Jadi iPaper yang tahun kemarin itu berbeda dengan yang sekarang gitu. Jadi kalau Retspak ini kemarin bisa ya menang dramatis ya, hampir malah Retspak hampir kalah ya. Iya. 3-2 itu juga menurut saya juga sesuatu yang mengejutkan gitu. Betul. Karena klub dari iPaper ini sebelumnya itu menurut saya tidak pernah segarang ini gitu. Dan karena kemarin kita lihat ini banyak sekali errornya ya, dari Vanja Bukilik, Mega, terus Hoyong, juga Park Injin ya. Banyak sekali error, bahkan Mbak Seternya pun umpannya banyak yang meleset gitu. Iya, sekali. Bahkan sampai ada yang komen kayak gini nih, Retspak bukannya hampir kalah, tapi iPaper hampir menang gitu. Itu sama aja ya sebetulnya ya. Makanya itu. Makanya itu betul-betul kayak di luar nalar gitu, karena performanya di awal Retspak ini semuanya apik di set pertama dan kedua ya. Iya. Ketiga keempat ini malah kayak error berjamaah kan. Ya, secara logika kalau misalkan Retspak ini penampilannya sama seperti set pertama dan kedua, dia akan mendapatkan poin 3-0 ya harusnya ya. Tapi kenapa di set ketiga dan keempat malah justru ya menyumbang poin yang banyak untuk lawan gitu. Kalau dalam pandangan saya memang kemarin ini bukan masalah iPaper bagus dan tidaknya gitu. Tapi sekelas untuk klub dari Retspak dan iPaper ini dari segala sisi memang sudah menang. Kayak dari sisi penyerangan kayak gitu ya, atau mungkin taktik bermain cerdas gitu. Hanya karena ya serve-nya itu error banyak sekali, terus ditambah lagi ini smash out gitu ya. Iya. Seperti kayak ya berkesan itu kayak meremehkan di awal gitu ya. Itu dalam asumsi saya seperti itu, tapi ya saya tidak tahu namanya sanubari seseorang ya. Nah, untuk selanjutnya Retspak akan menghadapi mantan kapten, yaitu tim dari Lee Soyung IBK Altos. Kira-kira nih apakah Retspak juga akan kewalahan ketika menghadapi IBK Altos? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau masnya gimana nih? Harusnya bisa menang Retspak juga dong. Juga walaupun bukan berarti saya melihat karena mengidolakan Megawati juga Retspak gitu ya. Saya melihat dari segala sisi IBK Altos ini Lee Soyung dan juga pemain penyerangnya juga rekan yang lain itu bagus. Tapi Retspak itu menurut saya melihat kualitasnya itu masih di atasnya mereka. Hanya ya itu tadi, kekurangan Retspak itu kalau menuai error berjamaah kayak gitu aja sebetulnya. Betul sekali. Apakah Lee Soyung akan dimainkan sebagai pemain inti? Dan kita tahu akhir-akhir ini kan Lee Soyung ini tidak pernah diterjunkan secara langsung ya. Kenapa nih? Apa alasannya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau masnya gimana? Malah Lee Soyung ini di BK Altos ini kayak pemain bayangan. Iya, makanya itu. Kita selalu menunggu-nunggu padahal ya. Iya, jarang dimainkan. Ketika saya melihat IBK Altos ketika melawan selain dari Retspak, itu saya sedang ingin mengamati performa dari Lee Soyung gitu. Tapi saya tunggu-tunggu kok lama sekali nggak muncul-muncul. Kata saya, waduh ini apakah karena pelatihnya ini Lee Soyung ini memang takut cedera gitu, atau mungkin seperti pendapat para pemirsa katanya sengaja Lee Soyung ini saya curiga katanya dipersiapkan tidak dimainkan ini nanti untuk melawan Retspak katanya gitu ya. Ada loh yang komentar kayak gitu loh. Iya, banyak yang menduga seperti itu ya. Kita nggak tahu lah manajemen dari IBK Altos kenapa tidak menerjunkan
Lee So-young sebagai pemain inti seperti di awal-awal ya. Padahal untuk IBK Alto sebetulnya kita juga menunggu-nunggu penampilan dari Lee So-young ini. Tapi ketika sudah bertanding, kita tunggu-tunggu mana nih kok nggak dimainkan gitu ya. Mungkin di set ketiga gitu ya, tapi nggak ada juga ya. Ada sesuatu yang unik. Ya uniknya itu begini, dia itu kan pemain bayaran mahal gitu, tapi ya kayak pemain bayangan gitu, jarang dimainkan gitu kan. Unik gitu, unik dan juga lucu menurut saya, karena ini bukan masalah persoalan melawan Respak bisa menang atau tidaknya, tapi melawan klub yang lain pun ada tuntutan harus menang kayak gitu ya. Atau mungkin bisa juga takut cedera pada saat kemarin melawan tim-tim yang lain, mungkin banyak ya sudah menang gitu ya, jadi tidak perlu menurunkan seorang Lee So-young gitu kan. Bisa juga ini kalau orang Jawa bilang dieman-eman. Nah, kalau kayak gitu menang banyak dong Lee So-young ya. Ya pernah main tapi bayarannya utuh gitu. Namanya segala sesuatu itu kalau udah profesional itu ya Pak, sudah tinggal nemu enaknya toh. Oke, kita bergeser menuju pertandingan terakhir. Kemarin ada GS Caltech melawan Hyundai. Ini kenapa ya kita melihat GS Caltech seperti performanya agak menurun gitu ya. Main dengan manapun kok bisa kalah gitu ya. Silahkan tulis pendapat kalian mengenai hal itu. Mas gimana nih? Saya melihat banyak sekali trouble dari Mbak Silva. Mbak Silva ini sama musim lalu performanya masih bagusan di musim lalu dalam pandangan saya. Walaupun untuk poin seorang Silva ini tetap yang tertinggi di klubnya ya. Tapi tidak hanya itu, dalam sudut pandang saya melihat juga untuk pemain asing duetannya ini juga menurut saya masih kurang begitu kurang begitu cetar dapat mencetak poin sebanyak seperti Silva di musim lalu gitu. Mungkin andai kata gitu dari kedua penyerang ini mungkin bisa ya sepadan gitu, saya rasa ya tidak akan mungkin akan menuai kekalahan secara bertubi gitu ya. Padahal kita selalu menunggu-nunggu ya pertandingan dari Silva ini. Kira-kira apakah bisa memenangkan ya? Tapi ketika bertanding kemarin terakhir malah 3-0 ya. Soalnya gini juga, untuk penyerang pemain asing ini juga, karena main volley itu kan tidak permainan individu, tapi permainan tim gitu ya. Seorang Silva walaupun sebagus apapun, kalau yang lain itu mainnya nggak bagus, banyak errornya, itu juga bisa mengganggu konsentrasi dari Silva loh. Itu sangat mempengaruhi sekali, otomatis beban gitu. Juga kita lihat beberapa kali seorang Silva ini menghela nafas, membuang nafas dari mulutnya kan, seperti menahan kegundahan gitu. Itu saya amati Silva seperti itu. Dan sangat tampak sekali ketika dia dapat ngeblok pemain yang ya seperti mungkin Moma Basoko, sekelas kayak siapa? Vanja Bukilik kemarin itu ya, dia seperti selebrasi meluapkan dari kegundahannya kayak gitu. Itu yang saya tangkap. Iya, betul sekali. Nah, untuk akhir-akhir ini kita jarang melihat senyuman dari Mbak Silva ya. Iya. Karena ya mau senyum gimana keadaannya seperti itu kan. Seperti beban sekali gitu ya. Jelas. Seorang Silva ini merasa beban dari GS Caltech ini ada di pundaknya, karena dia ini merupakan salah satu pemain penyerang yang diandalkan gitu. Jadi umpan-umpan yang banyak itu kan ke Mbak Silva sama pemain asing satunya kan. Kalau untuk seorang middle blocker dia kan perannya ganda ya. Bahkan sampai dia itu perannya itu selain harus ngeblok itu, kalau bisa mengupayakan bisa membendung serangan dari lawan, dia sendiri kan juga melakukan smash. Belum lagi dia masih mempertahankan dari passing-passing. Bola jangan sampai kecolongan kan gitu. Jadi tugasnya itu sudah ganda gitu. Ya, jadi kita lihat kasihan sekali ya gitu ya. Iya, kasihan untuk Mbak Silva ini ya. Ya, apa boleh buat ya. Saya rasa untuk performa dari GS Caltech ini penurunannya jauh ya. Jauh sekali. Karena sebetulnya entah GS Caltech yang permainannya menurun atau mungkin tim yang lain yang memang performanya meningkat gitu ya. Seperti iPaper sendiri kan performanya jelas meningkat ya. Untuk Respak sendiri dengan hilangnya dari Giovanna Milana diganti dengan Vanja Bukilik juga saya rasa meningkat. Walaupun
Vanja Bukilik ini banyak errornya, tapi juga seorang Giovanna Milana juga sama. Gitu. Malah untuk poin itu banyak didapatkan oleh Mbak Vanja Bukilik. Betul sekali. Oke, seru sekali ya kita membahas seputar pervolian Korea ini. Kita jumpa lagi pada momen berikutnya. Bye-bye.